Ya Allah, saya capek. Temenin saya. Capek banget. Ada orang yang sebenarnya nggak mampu, tapi dikasih jabatan, kemudian, iya, karena jabatan. Padahal jabatan publik itu, kalau kita tidak benar-benar melakukannya dengan benar, itu berdampak kepada kemaslahatan banyak orang. Cerita sukses dari Sobat Prakerja yang baru kita dengar, itu tuh bisa menghilangkan semua kelelahan. Kita kangen sama Bapak, cara kita untuk bisa berkumpul dengan Bapak dalam keabadian adalah ketika kita menjadi orang baik. Berarti Bu Deni sibuk banget nih, ada saat liburnya nggak sih? Kalau nggak kerja ngapain biasanya Bu Deni? Gimana cara supaya apa? Kan orang juga butuh istirahat, butuh di restart dong. Apalagi kan meeting to meeting. Wah, pasti banyak hal yang ada di pikiran. Body and mind. Gimana cara untuk bisa tetap tetap sehat mental, sehat jasmani, sehat rohani? Sebenarnya gini sih. Begitu ada secercah good news, apakah itu survei yang tadi saya sampaikan, apakah itu kemudian cerita sukses dari Sobat Prakerja yang baru kita dengar, itu tuh bisa menghilangkan semua kelelahan. Karena itu apa yang kita kerjakan itu kemudian kayak terbayarkan. Terus habis itu kita juga melihat tim kita happy, bekerja gitu ya, penuh dedikasi, semangat dan segala macam, dan fun, mereka masih bisa ketawa di antara penderitaan gitu ya. Itu buat saya adalah sebuah kegembiraan. Dan berada di sekeliling tim saya yang itu seperti sudah kayak ya teman-teman gitu ya, itu sebuah kegembiraan juga. Nah, jadi kalau untuk ya menyeimbangkan stres dan segala macam serta beban, saya pikir ya sebenarnya simple sih, tidur. Gitu Kak, buat saya tidur yang penting. Kemudian yang kedua adalah ya punya hal yang normal lainnya aja, yang membuat kita itu tidak hanya selalu tentang pekerjaan. Dan itu adalah sebenarnya teman-teman, itu sebenarnya bisa teman kerja kita juga gitu. Nah, terus yang lain adalah mungkin luangkan waktu, kalau saya sih di pagi hari ya, walaupun itu ya mungkin setelah sholat subuh gitu, ya cukup diem, nggak ngomong, nggak doa juga sih, cuman diem aja, tapi banyak batin yang kemudian bicara. Kadang-kala saya bilang tuh, ya Allah, saya capek. Temenin saya. Capek banget. Tapi ya sekali lagi, itu mungkin sudah jalan hidup yang Tuhan kasih, karena saya punya ilmu itu. Dan saya juga bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat. Ya karena sebaik-baik orang kan yang memberi manfaat buat orang banyak. Dan kesempatan ini mungkin gak datang 2 kali, apalagi dengan pandemi. Umur kita gak ada yang tahu. Jadi ketika saya diberikan kesempatan ini, saya ingin gunakan semaksimal mungkin. Ayah saya sudah meninggalnya bagus. Orang Jawa bilang meninggalnya bagus. Dan saya yakin mungkin beliau ada di tempat yang bagus. Dan ketika orang tua saya, bapak saya meninggal, saya bilang sama saudara-saudara saya anak keempat dari 5, bahwa kita kangen sama bapak. Cara kita untuk bisa berkumpul dengan bapak dalam keabadian adalah ketika kita menjadi orang baik. Nah, jadi itu yang selalu saya ingat, bahwa saya ingin dalam keabadian itu berkumpul bersama dengan ayah saya, bersama dengan orang-orang baik. Ketika saya memberikan manfaat, saya nggak sempurna, saya orangnya jahat, Mary, galaknya minta ampun, tapi mungkin ya hal yang saya bisa kasih manfaat itu ya bisa jadi pertimbangan buat Tuhan. Kita semua merayu Tuhan, untuk kemudian barangkali bisa kita ditempatkan di tempat yang katakanlah cukup baik ya, karena saya bukan orang yang secara ritual juga bagus gitu, suka-suka ngaco gitu, ke kiri ke kanan, pendulum katanya, pendulum keimanannya kiri kanan. Jadi ya saya berusaha melakukan apa yang saya bisa lah untuk kasih manfaat buat orang banyak gitu. Ya itu yang saya rasa ya
ini kali gunanya kamu sekolah tinggi-tinggi atau belajar ekonomi ya di sini gitu. Simpel. Terima kasih tapi Bu Deni sudah bukan hanya berbicara dari hati ya, tapi bekerja dari hati, dan itu sangat bisa terlihat sih, maksudnya seperti yang Bu Deni bilang, asalkan kita punya niat yang baik, orang baik itu pasti akan meng-attract orang-orang yang baik juga. Insya Allah begitu. Insya Allah, dan pasti banyak orang juga yang pasti selalu mendoakan untuk bisa tetap kita jaga semangat, kita jaga misi yang baik ini. Gitu. Dan saya terus terang berharap sama karena tim saya sebagian besar adalah teman-teman di usia late 20s, early 30s ya. Yang semangatnya luar biasa, mereka tuh pinter-pinter banget deh Mary. Kemudian ketika saya mungkin kelepasan untuk menceritakan hal-hal yang itu nyata, sensitif gitu ya, dan quite challenging di sisi kebijakan publik, saya selalu mengatakan kalian harus kemudian kuat, kalian gak boleh takut dengan apa yang saya ceritakan ini, dan saya yakin generasi kalian akan lebih bagus daripada generasi saya. Kalian jauh lebih siap, kalian jauh lebih hebat gitu, dengan segala macam network, teknologi, transparansi, inisiatif, options. Anak-anak sekarang itu kan punya banyak option. Jadi option to influence. Kalau zaman saya kan sangat terbatas. Nah, jadi ketika anak-anak mungkin mulai gentar ya dengan challenges di public policy yang begitu kompleks, karena ini tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal teknokrasi, tetapi pasti sosial, ekonomi, politik itu udah nyampur jadi satu. Jadi bagaimana kita kemudian bisa satu demi satu atasi dan kemudian mengerti stakeholders yang berbeda-beda, kepentingannya masing-masing, bagaimana kita menegosiasikan supaya kita tetap lempeng, tapi orang kemudian juga nggak tersinggung dan segala macam. Nah, itu banyak hal yang harus kita kemudian pelajari dan telatenin. Nah, yang kadangkala buat teman-teman muda yang mungkin masih sangat ya hitam putih melihat dunia itu, wah capek banget ya, atau wah mengerikan sekali dan segala macam. Saya selalu mengatakan sama mereka jangan takut, bahwa kalian sekarang tahu lebih early. Saya berharap kalian kemudian jauh lebih kuat dan prepared daripada saya. Dan saya ingatkan juga sama mereka bahwa setiap generasi itu menyediakan pundak buat generasi yang lain. Jadi kalau nanti mereka juga di depan, berarti saya kan juga akan semakin jauh gitu. Nah, yang terjadi adalah saya akan berusaha juga untuk tetap kemudian istilahnya membantu kepada adik-adik saya tersebut gitu. Jadi karena mereka sebagian besar dari sektor swasta, Mary. Jadi nggak ngerti beda dunianya ya. Iya, dunia pemerintahan, kebijakan publik, dunia hukum, dunia audit, dunia politik, birokrasi, very complex. Dan itu banyak mungkin hal-hal yang buat mereka ngapain sih kayak begitu, itu kan very stupid, atau itu inefficient, itu kan sebenarnya nggak perlu dan segala macam. Tapi ya sekali lagi memberikan pengertian buat mereka bahwa this is what it is. Kita memang perlu untuk kemudian mengubah, tapi kita gak bisa frontal. Kita harus kemudian melakukannya, oke deh, sambil kita mengikutin, tapi kita juga kemudian akan influence supaya kemudian berubah begitu. Jadi ketidaksabaran barangkali ya, anak muda, saya juga pernah muda, sama. Itu kan sering gak sabar. Nah, tapi kalau kita terlalu tidak sabar dan kemudian banyak katakanlah membentur gitu, itu akan menimbulkan riak yang tak perlu. Jadi kita harus sabar, ya, harus kuat gitu. Oke, dan kemudian tetap aja lempeng. Orang Jawa bilang istiqomah aja deh gitu, udah jalan aja deh. Dan kemudian banyak-banyak teman, dan humility is very important. Karena kalau kita merasa hebat sendiri atau apa, orang akan sebel sama kita walaupun kita betul benar gitu. Jadi udahlah, jalan aja. Gak usah susah-susah. Tetap rendah hati. Betul rendah hati. Kalau di pemerintahan itu saya pikir penting sih. Karena organisasi yang besar banget, elemennya juga banyak, gak bisa sendirian. Kita akan dibantu banyak kementerian lembaga, pejabat-pejabat eselon 1, pejabat eselon 2. Kita butuh bantuan dari ormas, kita butuh bantuan dari media, kita butuh bantuan dari mana-mana lah. Jadi
networking dan kemudian menjelaskan, harus sabar menjelaskan, kemudian juga pinter untuk kemudian membawa diri ya di komunitas-komunitas yang berbeda. Kapan kita ngomong sama serikat pekerja, kapan kita kemudian ngomong sama mahasiswa di kampus. Jadi menjadi leader harus kemudian ya fleksibel dan kemudian cepat gitu ya untuk kemudian browse. Bisa ambience. menempatkan diri di tempat yang tepat dan kemudian pasteng gitu ya. Kapan kemudian kamu harus pakai baju I'm the number one dan kemudian follow aturan saya. Kapan kemudian kita humble dan kemudian saya butuh bantuan Anda, atau even ketika posisi kita kuat, disitulah kita kemudian kelihatan atau berusaha untuk merendah, tapi di mana posisi kita kadang rendah, kamu harus kemudian karena kadang ini kan juga main game juga ya. Ketika kita lemah dan kita menunjukkan kelemahan, itu bisa kemudian menyebabkan kerentanan. Nah, jadi sangat banyak hal ya yang saya pelajari dalam mungkin 10-15 tahun pengalaman hidup saya yang terakhir ini setelah PhD itu, kepada the real economics in action gitu ya. Karena saya orang kampus biasa dengan riset itu tentang evidence, right and wrong, dan terakhirnya pasti tentang ini adalah yang efektif enggak, dan kemudian mungkin ujung-ujungnya we recommend the government to do this and that. Itu tugas periset, pengajar itu kayak begitu. And then begitu masuk waktu itu di kantor wakil presiden atau di kantor staf presiden saat saya menjadi deputi ekonomi, kita itu menjadi policy maker, kita itu menjadi advisor. Jadi hanya mengadvise. Jadi temuannya studi yang benar dan buruk itu begini, jadi sebaiknya kita membuat kebijakan atau desain program tuh kayak begini. Itu adalah economist as advisor, as a policy maker. Dan itu biasanya nantinya ujung-ujungnya dituangkan akhirnya policy itu dalam instruksi Bapak Presiden, keputusan Bapak Presiden, atau kemudian payung-payung hukum, peraturan presiden, PP, UU, yang kayak gitu-gitu deh, gitulah yang gitu banget deh. Saya ngerti deh perasaannya karena saya juga pernah seperti itu, merasa seperti itu. And then habis itu yang sekarang saya lakukan, pemain lapangan, operator lapangan yang harus tunduk pada aturan-aturan tersebut untuk kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat, kulitnya masyarakat. Beda itu lagi. Challenges-nya beda lagi. Jadi di lapangan, dengan banyaknya stakeholders yang kita urus, interest-nya berbeda-beda, suaranya nyaring sekali karena semua punya akses ke media sosial dan lain sebagainya. Nah, itu another challenge lagi. Tapi dari 3 jenis bidang yang saya lakoni selaku ekonom ya, riset atau kampus ngajar, policy, dan satunya adalah praktek, itu saya selalu belajar sih hal-hal baru, menemui hal-hal baru, dan dalam semua proses yang sulit-sulit itu ya, setiap tahap itu saya bersyukur bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk belajar dan belajar. Dengan belajar itu, dengan makin banyak nggak tahu itu kan pasti kan akan rendah hati ya. Nggak mungkin lah kemudian kita hebat di semua ini, masih hanya ekonomi nih. Ini aja dunianya lain-lain ini, jadi aduh pusing banget deh. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi sekarang saya ngerti lah dunia lapangan itu. Jadi sekarang saya jadi pemain bola di lapangan. Bukan lagi ini sebagai pengamat, betul, pengamat yang itu ini bikin strategi. Persis, atau kemudian sebagai coach yang ke kanan ke kiri itu. Enggak, saya langsung giring bola gitu. Jadi banyak hal yang menarik yang dipelajari sih. Terakhir nih, satu hal yang saya pengen bilang ke Bu Denny, memang tidak mudah, tapi biasanya nih kalau ada orang di ring tinju, wah yang di luar ring tinju pasti dia komentar, biasa kan komentar, wah harusnya gini, harusnya gitu. Tapi bagaimanapun juga kita akan selalu respect adalah orang yang mau dan berani berada di dalam ring tinju. Karena yang di dalam ring tinju itulah yang memegang peranan yang paling susah, yang paling berat. Yang di luar cuma bisa komentar dan melihat dan mengamati, tapi yang benar-benar merasakan the true, real champion yang berani tetap ada di ring tinju itu. So it's not easy. Tapi I really appreciate
dari Bu Denny semua hal yang sudah dilakukan dan hari ini pun juga masih mau hadir di sini, masih mau berbagi. Saya juga makasih nih Mary, semoga aja yang saya ceritakan di sini ada manfaatnya. Tapi yang disampaikan oleh Mary itu mungkin benar ketika orang itu punya kemampuan dan pilihan. Karena tidak semua orang punya dua hal itu. Artinya begini, orang Jawa kan selalu bilang harus ojo rumongso biso tapi biso rumongso. Jangan merasa bisa tapi harus bisa rumongso itu sadar diri. Oke. Ada orang yang sebenarnya nggak mampu tapi dikasih jabatan, kemudian iya karena jabatan. Padahal jabatan publik itu kalau kita tidak benar-benar melakukannya dengan benar, itu berdampak kepada kemaslahatan banyak orang. Kalau itu seorang CEO mungkin yang berdampak satu perusahaan, tapi kalau itu adalah negara yang berdampak itu jutaan orang. Secara tidak langsung yang terdampak oleh kebijakan. Jadi kebijakan salah maka banyak orang yang terdampak, kebijakannya benar banyak orang juga yang terdampak, tapi dampaknya tinggal negatif atau positif. Nah, jadi kehati-hatiannya dan kedalaman pikir kebijaksanaannya ini berat banget memang di situ. Nah, jadi soal tadi ring tinju, ada orang yang memang yang tadi Mary katakan itu yang bagus adalah yang mau jadi petinju. Saya sebut di situ mungkin saya kalau ngobrol sama tim saya, ya kita ini warriors yang mau terluka, tertembak, tercabik-cabik gitu. Tapi memang ada yang mencari comfort. Nah, ketika yang mencari comfort itu salah atau benar ya? Saya tuh terus terang ya tadi melihat bahwa tergantung. Kalau kemudian dia sebenarnya punya potensi dan punya kemampuan untuk menjadi warriors tapi memilih comfort, ya itu so unfortunate karena masyarakat kita membutuhkan lebih banyak warriors. Nah, tapi memang karena resiko dan luka-luka tadi tidak semua orang siap. Nah, tapi ya disitulah memang kemudian kita diuji dan barangkali disitulah Tuhan menguji kita untuk kemudian berani dengan lukanya banyak itu udah pokoknya maju. Nah, tapi memang ada orang yang memang nggak mampu, sehingga mereka mungkin bukan jadi penonton ya, mereka melakukan hal yang terbaik pada bidangnya masing-masing. Nah, jadi kalau menjadi periset ya periset yang terbaik, kalau menjadi pengajar yang terbaik, kalau menjadi tadi policy maker yang terbaik, advisor yang terbaik, tapi pemain lapangan juga pemain lapangan yang terbaik. Nah, masing-masing ini saya pikir ini ada resikonya plus minusnya, ada luka-lukanya sendiri. Itu pasti ya. Tapi memang kalau dalam konteks Indonesia atau yang pengalaman saya aja deh yang saya rasakan, memang yang sekarang ini itu lukanya banyak. Lukanya banyak, satu luka belum sembuh gores lagi gitu. Tapi ya karena kita bersama-sama dan kita percaya pada misi, kita nggak sendirian, dan saya tahu pasti sobat-sobat prakerja itu juga yang mungkin merasa bersyukur dengan bantuan atau apapun yang kita berikan, doanya mereka semoga aja tuh yang ya cepat menyembuhkan luka dan membuat kita kuat. Dan saya berharap nih juga mengajak di acaranya Mary buat anak-anak atau adik-adik yang belajar sekarang di Fakultas Ekonomi dimanapun di Indonesia, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Karena negara kita Indonesia ini butuh pemikiran dan kerja keras dari para ekonom Indonesia. Masalah ekonomi kita banyak banget, tetapi saya harus mengatakan terlalu sedikit ekonom andal di Indonesia. Apalagi ekonom yang masuk ke ranah kebijakan publik, itu sangat sedikit, Mary. Jadi saya berharap teman-teman, sekali lagi adik-adikku ini, anak-anakku barangkali yang itu lebih tepat itu belajar yang maksimal dan kemudian segera siap. Karena the clock is ticking, resources bisa habis, ya kalian harus bisa jauh lebih hebat daripada generasi saya, lebih banyak warriors, sehingga kemudian lebih ringan ya untuk kemudian ini menjinjing tanggung jawab itu, memanggul tanggung jawabnya lebih ringan. Saya pikir itu.
Iya. Iya. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik pastinya. Thank you sekali lagi Bu Deni sudah Sama-sama, mau Mary. berbagi dan sehat selalu. Saya doakan juga yang terbaik. Jaga Terima kasih. kesehatan Bu Deni. Siap. Oke, Siap. yes. Dan saya selalu percaya bahwa setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dan kisah dari Bu Deni hari ini bisa membawa pelajaran yang sangat berharga bagi kalian semua yang sedang menontonnya. So, apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,